bercerita tentang Kim Woo-jin yang merupakan seorang berandalan yang sangat membenci alur dunia saat ini. Berulang kali ia dikecewakan dan berakhir dengan pertarungan berandalan di gang sempit. Di suatu hari, tiba-tiba dunia berubah. Munculnya portal berisi monster membuat kota seketika menjadi hancur. Banyak orang yang gugur saat itu. Namun, munculnya monster beriringan juga dengan munculnya makhluk suci yang disebut dengan Nimbus. Mereka memberi manusia kekuatan berupa authority agar mampu bertahan dari serangan monster. Kebangkitan yang terjadi membuat para manusia berhasil bertahan, dan mereka yang mengalami kebangkitan menyebut diri mereka player. Di situasi yang disebut akhir dunia itu, Kim Woo tetap sendiri, tak ada yang bisa ia percaya. Sampai Kim Woo bertemu dengan player terkuat yang menjadi hero untuk bumi pada masa itu, bernama Lee Se-jun. Kekuatannya memberikan banyak orang harapan baru dan membuat orang-orang tetap bertahan untuk menyaksikan permainan itu selesai. Karena hal itu juga, untuk pertama kalinya, sebuah guild yang dipimpin sang hero pun dibentuk. Kim Woo bergabung dengan guild itu dan sempat merasa nyaman karena dikelilingi orang-orang yang punya tujuan dan harapan yang sama. Itu terus berlangsung sampai pertarungan terakhir tiba. Sesampainya di depan pintu bos terakhir, Lee Se-jun malah menikam Kim Woo dengan artefak khusus bernama Balmung Sword yang membuat status Kim Woo menurun drastis dan berada di ujung kematiannya. Di ambang kematiannya, Kim Woo mengetahui fakta kalau sang hero tak ingin permainan tersebut berakhir dan hendak menguasai dunia. Di beberapa kesempatan, sang hero juga membunuh orang-orang yang menghalangi dirinya dan bernasib sama seperti Kim Woo saat ini. Mendengar itu, Kim Woo marah besar, namun keadaannya tak memungkinkan dan akhirnya Kim Woo pun mati. Tiba-tiba, Kim Woo tersadar dan menyadari kalau dia berada di saat di mana dia sedang tugas militer. Dan di sana, untuk pertama kalinya, orc muncul menyerang para manusia. Semua orang tampak ketakutan untuk melawan, namun Kim yang sudah terbiasa melihat monster itu dan langsung menyerang mereka dengan senjata. Hal tersebut membuat para orc berhasil dilumpuhkan. Tapi keberhasilan itu tak berarti karena Kim malah dimarahi oleh sang kapten karena bertindak sendirian. Omelan sang kapten dihiraukan Kim karena masih kebingungan dengan apa yang terjadi saat itu, serta amarahnya yang besar pada sang pahlawan yang telah melakukan hal sekeji itu padanya. Di saat merenung, Kim mendapat notifikasi kalau dia telah bangkit menjadi seorang player. Di saat pilihan job itu muncul, dia menemukan sebuah job kuat yang dapat membuat kutukan dan membangkitkan undead bernama Darkworld Surrogate. Job itu pernah digunakan oleh seseorang dan menjadi monster untuk sang pahlawan. Hal tersebut membuat Kim memutuskan untuk mengambil job tersebut demi membalaskan dendamnya. Untuk memperlancar jalannya, Kim juga memutuskan untuk masuk ke sebuah guild. Ia memutuskan untuk masuk ke Phoenix Guild karena di guild tersebut cara kotor sangat lazim digunakan. Di guild itu, job Kim sangat diminati. Dengan tes merobek skill card, Kim dapat membuktikan kalau ia adalah seorang awakener. Di saat tes itu, Kim tak menyia-nyiakannya. Ia memilih skill hemotoksin yang membuat darahnya menjadi racun mematikan. Setelah resmi menjadi anggota guild, Kim pun memulai perburuan pertamanya. Di perburuan itu, berulang kali, Kim direndahkan dan kelompoknya menganggapnya pemula di hari pertama. Dan saat memasuki dungeon, kelompoknya membuat Kim menjadi umpan untuk para monster dan membiarkan Kim bergerak seorang diri. Di sisi lain, Guild Messiah kedatangan anggota baru yang merupakan sang hero bernama Lee Se-jun. Di sana, untuk membuktikan kekuatannya, sang hero harus menerima misi dan harus menyelesaikan misi tersebut dalam waktu 3 hari. Kim yang sendiri dalam perburuan menganalisis situasi, dan karena pengalamannya, dia berhasil menemukan kawanan goblin dan berhasil menyingkirkan kawanan itu dengan skill hemotoksin. Di sisi lain, kelompok yang meninggalkan Kim sendirian diserang kawanan goblin. Namun berbeda dengan Kim, walau mereka berempat, mereka tak bisa mengatasi para goblin itu dan berakhir babak belur. Kim yang berhasil menyingkirkan banyak goblin naik level dan mendapat skill Skeleton Disease yang bisa membuat musuhnya menjadi pasukannya. Dia mencoba skill itu dan menemukan sebuah gua sarang dari para goblin itu. Sementara kelompok sebelumnya terkejut karena mereka level up tiba-tiba. Karena di suatu tempat, Kim melakukan pembantaian di gua goblin dan berhasil membunuh sang bos goblin di tempat itu. Karena pencapaiannya, Kim diberi hadiah khusus berupa sebuah skill legendaris. Mereka semua pun keluar dari dungeon itu dan membuat para petugas terkejut. Karena dungeon itu selesai hanya dalam 1 hari. Di sisi lain, terdengar Guild Messiah berhasil menyelesaikan dungeon bintang 5. Setelah menyelesaikan dungeon pertamanya, Kim berniat untuk masuk ke sebuah dungeon yang tak bisa diselesaikan semua orang. Dan permintaan itu membuat dia menjadi perbincangan di Guild Phoenix.
Ia pun sampai di area dungeon itu dan membuat petugas di sana terkejut karena Kim hanya datang seorang diri. Akhirnya Kim masuk ke dungeon itu dan langsung disambut oleh seekor orc. Di sana dengan menggunakan pedang, Kim berhasil menyingkirkan orc itu dan membuat orc itu menjadi pasukannya. Hal tersebut dilakukan Kim berulang-ulang hingga berhasil menaikkan statusnya. Sampai saat bertemu sang bos, Kim melakukan taktik pengalihan dan meracuni bos dungeon itu, serta dengan mudah menyelesaikan dungeon itu. Di dalam dungeon itu, Kim menemukan tumpukan tengkorak dengan sayatan pedang, serta menemukan seorang player yang terkurung hingga meregang nyawa di sana. Di tempat itu, Kim tahu kalau player itu berasal dari Guild Phoenix dan menemukan sebuah buku target dari player itu. Dengan skill legendaris yang sebelumnya dia dapat bernama Eye of Anubis, yang mampu melihat ingatan orang mati, di sana Kim jadi tahu kalau player itu adalah seorang pemburu manusia dan berhubungan dengan Park Yong-wan, pemimpin Guild Phoenix saat ini. Dengan informasi yang didapatnya, Kim berhasil mendapat akses untuk raid besar-besaran yang akan dilakukan Guild Phoenix dan guild besar lainnya. Gate itu adalah tingkat A+, dan di dalamnya terdapat Orc Champion, serta satu artefak hebat yang dulunya dimiliki oleh Lee Se-jun. Di dungeon kali ini, Kim berniat untuk merebut artefak itu dari Guild Messiah agar sang hero tidak sekuat dulu. Hari di mana raid itu diadakan pun tiba. Guild Messiah, Phoenix, Lion, bahkan Dark Guild seperti Skull hadir dalam raid itu. Setelah semua orang masuk, mereka langsung berhadapan dengan kawanan para orc. Semua guild langsung mengambil posisi untuk menyingkirkan para orc itu, tapi Kim pergi dari tempat itu dan berniat untuk langsung menyerang boss dungeon itu. Tak butuh waktu lama, Kim menemukan boss dungeon itu dan langsung menyusun rencana agar ia bisa mengalahkan sang orc champion sendirian. Penyerangan pun dimulai dengan taktik dua skeleton penyerang serta Kim berusaha menginfeksi sang orc dengan hemotoksin pada panahnya. Namun, taktik itu gagal karena para skeleton tak bisa bertahan lebih lama. Kim pun tak melanjutkan penyerangan itu karena artefak Orc Fang yang dicarinya sedang dipakai oleh orc itu. Kim pun mundur dan melarikan diri dari tempat itu. Di tengah pelarian itu, ternyata para Guild Lion disergap dan tak kembali ke titik kumpul mereka. Kim yang sampai ke titik kumpul menyadari kalau ada kejanggalan karena terlalu banyak player yang mati. Dan sadar kalau itu berlangsung lama, kesempatan untuk mendapat artefak itu pun akan hilang. Jadi keesokannya setelah para Guild bertarung dengan para Orc, Kim kembali ke tempat Orc Champion dengan taktik penyerangan baru. Baru saja Kim datang, Orc itu langsung mengaktifkan artefaknya dan hendak menyerang Kim. Namun, taktik kali ini berbeda. Kim akan jadi penyerang garda depan, sementara para skeleton akan menembaki orc itu dengan panah agar terinfeksi hemotoksin. Dengan sedikit trik, Kim berhasil merebut artefak itu dan membuat sang orc melemah. Setelah artefak itu terlepas, para skeleton juga mampu menyuntikkan hemotoksin yang membuat orc tersebut dengan mudah disingkirkan. Di sisi lain, saat penyerangan orc itu masih berlangsung, ada seorang pengintai yang melihat Kim. Namun, ketika ia berlari, seseorang dari Guild Skull malah membunuhnya. Ternyata kelompok Skull berencana menyingkirkan orang-orang yang ada di dalam daftar buronan mereka. Kim pun dengan hati-hati mengawasi mereka dari kejauhan. Di sisi lain, kelompok gabungan yang berperang melawan gerombolan orc telah berhasil membasmi para orc itu. Dan tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan munculnya notifikasi bahwa sang orc champion telah dibunuh. Di tempat orc champion itu, Kim mendapat sebuah skill baru. Sebuah skill seri Dewa Osiris yang dapat menyimpan 5 skeleton. Di sisi lain, karena dungeon ditaklukkan lebih cepat dan orang yang menaklukkannya tak dikenal, Guild Phoenix berusaha mencari informasi berguna agar Park Yong-wan tak memarahi mereka. Sementara kelompok Skull belum selesai dengan pembunuhan mereka harus bertindak cepat sebelum dungeon itu tertutup. Yang mereka tak sadari, Kim membuat alibi untuk menjebak mereka, dan dengan cepat Kim dapat melumpuhkan para anggota Skull yang ada. Dengan Eye of Anubis, Kim berusaha mencari informasi. Dari mayat-mayat itu, Kim tahu kalau ada seorang broker handal bernama Oh Sai-chan di Korea, serta mengetahui fakta kalau sang Sword dan Archer Master yang dulu bekerja sama dengannya adalah seorang pemburu player. Di situ, Kim juga jadi tertarik pada seorang broker yang dapat menyediakan dungeon. Setelah itu, Kim pun keluar dari dungeon itu dengan alibi penyerangan tiba-tiba. Dari raid yang dilakukan terdapat 31 kematian dan Guild Skull tidak ada yang pulang. Setelah itu, terjadi perdebatan di antara para guild karena hadiah yang ada di dungeon itu tidak ada, serta penakluknya pun masih menjadi misteri. Dalam kejadian itu, Guild Phoenix yang berangkat mengalami kerugian besar, dan kelompok yang berangkat ke dungeon itu harus mengganti anggaran yang dikeluarkan sebanyak 5 kali lipat. Di sana, Park Yong-wan juga tahu kalau Kim diserang di dalam dungeon itu. Park datang sendiri untuk mengetahui kebenarannya. Di sana, Kim berkata kalau ketika ia sedang mengintai, ada Guild Skull yang menyerangnya.
Namun karena racun hematoksin yang ada pada tubuhnya, para anggota guild itu melepaskannya karena telah kewalahan dengan racun dari tubuh Kim. Di situ juga Park tahu kalau Kim mengawasi orang-orangnya dan bertanya apa yang Kim mau. Dia pun berkata kalau mencari informasi seorang broker bernama Oh Sae-chan. Setelah memberitahu sebuah informasi, Park pun pergi dari sana untuk mengurusi hal-hal yang bersinggungan dengan Guild School. Setelah keluar dari rumah sakit, Kim langsung menghubungi Oh Sae-chan supaya bisa mendapat denjin yang dia butuhkan. Namun anehnya, Oh Sae-chan malah ingin mengetesnya terlebih dahulu. Kim diminta untuk pergi ke sebuah denjin yang diberikan Oh Sae-chan. Di tempat Oh Sae-chan, mereka berdiskusi tentang orang yang dikenal Park Yong-wan dan berpikir kalau itu adalah salah satu orang yang berniat menyingkirkan Oh Sae-chan karena Oh Sae-chan adalah seorang buronan bagi banyak guild. Karena Kim dites oleh Sae-chan, Kim langsung datang ke dungeon yang dituju dan hendak melakukan penyerangan. Di situ Sae-chan berfirasat kalau Kim adalah orang yang dia cari. Benar saja, dungeon itu dibersihkan dalam waktu setengah hari. Namun Kim tak bisa langsung menghubungi Sae-chan karena untuk bisa terhubung, Kim harus menggunakan walkie-talkie yang hanya aktif di jam 9 pagi. Di sisi lain, Park Yong-hwa merekrut beberapa orang untuk menjadi pelindung Kim saat memasuki dungeon. Namun siapa sangka orang yang direkrutnya malah bekerja sama untuk menyingkirkan Kim. Tebakan itu sama persis dengan siasat Park. Keesokannya, Kim berkomunikasi dengan Sae untuk bisa mendapatkan dungeon darinya. Setelah itu, Park memanggil Kim dan memberinya misi untuk menjadi umpan untuk memancing kedatangan Guild School. Hal itu tentu disetujui Kim dengan syarat bayaran khusus. Selain uang, Kim juga dapat salah satu kertas skill dari misinya kali ini. Di sisi lain, penaklukan dungeon yang dilakukan Guild Phoenix dan School telah selesai, namun hanya Guild School yang kembali. Tentu karena kejadian itu, Park Yong-hwa tak dapat diam saja dan akan membalas hal tersebut. Di sisi lain, Kim melakukan misinya sebagai umpan dan bertemu dengan orang-orang bayaran Park. Setelah memasuki dungeon, kelompok tersebut dibagi menjadi 3. Guild School berisi 5 orang, Phoenix berisi 4 orang, dan Kim ditemani seorang pria dari Guild Phoenix, dan mereka semua berpencar dan akan bertemu lagi di lantai 2. Setelah berpisah, kelompok bayaran itu merencanakan sesuatu yang jahat pada Kim. Saat ingin bertemu dengan Kim lagi, mereka berdua malah ditemukan terluka bersimbah darah. Namun, hal yang tak mereka ketahui, itu semua adalah alibi Kim supaya bisa melukai healer dari kelompok itu. Setelah itu, Kim melumpuhkan dan membunuh mereka semua, serta pergi dari lantai 1. Awalnya, kelompok School bingung kenapa kelompok lain malah masuk lebih dulu dan tak mengirim sinyal. Dan setelah mereka masuk, mereka langsung disambut dengan tembakan darah goblin yang membuat bos Lizard Warrior di lantai itu merasakan kehadiran mereka. Dengan kehadiran Lizard Warrior itu, kelompok mereka jadi terpecah dan Kim segera menyingkirkan mereka satu persatu, hingga tersisa anggota terakhir. Di sana dia dimanfaatkan sebagai penarik perhatian sementara para skeleton menyerang bos lantai itu. Mereka terus menyerang hingga bosnya lemas karena keracunan. Di sisi lain, Park mendengar Guild Messiah yang mengambil area penyerangan dungeon yang cukup berbahaya bernama Dead Snake. Kim yang berhasil membunuh monster itu berhasil menaikkan skill hematoksin dan skeleton disease-nya naik 1 level. Di sana, dia juga mengambil pedang murid Fox Yamato untuk sang skeleton. Sekeluarnya dia dari dalam dungeon itu, Kim berpura-pura dan menelpon memberi kabar situasi dalam dungeon, karena tahu di dalam ruangan itu ada alat perekam. Setelah keluar dari ruangan itu, Kim melaporkan kejadiannya kepada Park Yong-wan, karena Kim kini tahu siapa pelakunya. Setelah itu, Kim mengunjungi stasiun Hasan untuk membuka sebuah locker. Oh Sae-chan sangat berhati-hati karena dia tahu dia adalah incaran semua orang. Di dalam locker itu, Kim menemukan sebuah catatan yang berisi dungeon yang berisi informasi rahasia yang ada di dalamnya. Hal itu membuat Kim tahu kenapa Oh Sae-chan bisa diincar. Keesokannya Kim datang ke kantor Park dan mengatakan kalau dalam dungeon sebelumnya, orang yang Park sewa telah bertarung hingga mati di dalam dungeon itu. Dan Kim menambahkan, Guild School terdapat orang berbakat dengan gaya Jepang. Setelah mengetahui itu, Park meminta Kim untuk menunggunya hingga keluar dari penyerangan lantai 6, karena kini Kim akan menjadi incaran Guild School. Setelah keluar dari rumah Park, Kim tak mampu menahan ekspresinya karena Park tidak tahu kalau dia sudah membuat alibi kecil yang membuat Park akan selalu diawasi oleh Guild School. Lalu setelah itu, Kim pergi ke sebuah tempat untuk bertemu orang suruhan Oh Sae-chan untuk mendapat akses masuk ke dungeon rahasia milik Guild Messiah. Namun sebelum masuk, Kim mendengar pembicaraan mereka dan familiar dengan nama Legend. Di sana, Kim diberi instruksi untuk berburu dengan penilai bernama Legend. Akhirnya, mereka berdua pergi masuk ke dalam dungeon itu. Yang tak Kim sadari, ternyata Oh Sae-chan masih mengawasi Kim. Karena sampai Legend tak kembali dari dungeon itu, maka Oh Sae-chan beranggapan kalau Kim adalah musuh mereka yang menyamar.
Di dalam dungeon itu, Legend bertindak sesukanya dan meremehkan Kim di tempat itu. Yang tak Legend sadar, kalau Kim tahu identitasnya yang punya skill Blast of Sticks, yang membuat Legend mempunyai regenerasi super bahkan bisa disebut immortal. Tanpa mempedulikan Legend, Kim pun mulai mensummon skeletonnya untuk melakukan penyerangan. Setelah melihat skill Kim, Legend menyerang Kim tanpa sebab, yang akhirnya Legend pun diikat di atas pohon. Karena penyerangan yang dilakukan Jin sebelumnya, akhirnya Kim memanfaatkannya untuk menjadi tank penarik para monster di sekitar sana. Cara tersebut tampak efektif karena tak memakan banyak korban apapun dari Kim maupun Jin. Cara tersebut dilakukan berulang-ulang dan membuat Jin curiga karena pengalaman Kim tak sesuai dengan levelnya. Bahkan, Kim dapat menganalisa kecepatan regenerasi Jin dan bergerak secara efektif. Setelah selesai di lantai 1, akhirnya mereka pindah ke lantai 2 untuk bertemu bos dari dungeon itu. Bosnya adalah Lizard Warrior Albino. Dalam penyerangan itu, Jin kembali dijadikan umpan untuk menahan amukan Lizard Warrior itu. Sementara para skeleton meracuni Lizard itu dengan hemotoksin. Cara itu berulang kali dilakukan hingga Jin sadar kalau pergerakan para skeleton itu mirip seperti pasukan khusus. Setelah racunnya menyebar, tak lama akhirnya bos itu pun berhasil disingkirkan. Dan dari menyelesaikan dungeon itu, Kim berhasil menaikkan skill hemotoksin dan skeleton disease-nya naik 1 level. Di sisi lain, orang yang seharusnya memiliki job Darkworld Surrogate di kehidupan Kim sebelumnya tak mendapat perhatian dari sang Nimbus. Bahkan setelah membunuh 50 troll, ia tak dapat menarik perhatian Nimbus itu. Setelah berhasil membunuh Lizard Albino itu, Kim membelahnya dan menemukan telur albino yang berisi sebuah kertas skill. Kim terkejut karena skill The Power of Apostate ada di sana. Skill dari Poison King di kehidupan Kim sebelumnya. Karena sosok tersebut, banyak orang kehilangan nyawa di saat itu. Di sana, Kim pun jadi tahu kenapa Guild Messiah merahasiakan dungeon itu. Karena Guild Messiah ingin menciptakan Raja Racun agar seolah-olah Guild Messiah adalah pahlawan di dunia itu. Hal tersebut membuat Kim kesal dan mengambil skill itu, lalu mereka keluar dari tempat itu. Setelah keluar, Kim mendapatkan sebuah handphone yang berguna untuk menghubungi Sae-chan. Lalu Kim dan Jin berpisah dari tempat itu. Di kantor, Sae-chan memberitahu kalau ada dungeon Needle Snake yang harus Jin masuki bersama Kim. Dalam persiapan memasuki dungeon itu, Kim dan Jin akan masuk ke dalam dungeon sebagai player guild Mokos yang berasal dari Rusia. Dan untuk mengelabui orang-orang, mereka menggunakan topeng kulit agar mirip orang luar negeri. Mereka pun masuk ke dungeon dan dapat kuis untuk bertahan hidup. Setelah kuis itu muncul, Kim dan Jin pun memisahkan diri daripada perkumpulan guild lain. Di kesempatan itu juga, Kim mencoba item baru yang didapatnya untuk terhubung dan menggerakkan skeletonnya secara manual. Di sisi lain, Guild Messiah pun mengambil kesempatan untuk menaklukkan dungeon tersebut. Sementara Kim masih berlatih agar dapat menggerakkan skeletonnya secara leluasa. Setelah dirasa cukup, Kim pun memulai rencana mereka dengan membuat sebuah jebakan. Di kelompok Red itu, orang-orang berusaha menyingkirkan para orc. Kim dan Jin bersantai karena dapat menjebak para orc dengan jebakan mereka. Sampai Kim mendapat skill baru, Skeleton Warrior Mastery, yang memungkinkannya memanggil 5 skeleton tambahan yang ahli dalam berpedang. Mereka pun pergi meninggalkan jebakan itu dan memulai rencana kedua mereka. Setelah Kim dan Jin pergi, Guild Messiah menemukan jebakan yang Kim buat sangat efektif dan merasa kalau perburuan kali ini harus menggunakan intimidasi agar tak ada yang mengganggu guild mereka. Sementara Kim dan Jin memulai perburuan mereka. Kim membuka hadiah di katalognya yang berisi skill spesial yang dapat membuat mayat meledak ketika Kim menyuntikkan mananya. Semua anggota Red pun berkumpul dan di sana Guild Messiah secara terang-terangan mengintimidasi mereka agar tak mengganggu perburuan yang mereka lakukan. Mereka semua pun memasuki lantai 2 dan membiarkan Guild Messiah menyerang sang bos Needle Snake duluan. Dari kejauhan, Kim dan Jin pun melihat Guild Messiah menyerang bos lantai itu. Dan Kim merasa penyerangan yang dilakukan Guild Messiah tidak akan berhasil. Benar saja, Needle Snake menggunakan duri-durinya untuk menyerang, namun anehnya, duri itu rapuh dan tak memberi damage apapun. Guild Messiah merasa unggul karena itu. Namun yang tak mereka ketahui, racun dari ular itu telah menyebar. Karena kejadian itu, para tank keracunan dan membuat formasi guild itu berantakan. Di saat itu, Kim pun menyelinap untuk memulai penyerangan mereka. Kim pun membuka serangan itu dengan pengalihan perhatian dan Kim secara bergantian dengan para skeleton menginfeksi ular itu dengan hemotoksin. Sementara, Jin mengumpulkan mayat orc untuk nantinya diledakkan oleh Kim dengan skillnya. Kim pun berulang kali menusuk tombak ke tubuh ular itu dengan cara mengendalikan para skeleton secara manual. Dan dengan memprediksi gerakan ular itu, Kim pun menyerangnya dengan banyak ledakan. Sementara itu terdapat berita anggota Guild Phoenix telah gagal menyelesaikan dungeon 4 lantai dan tim yang Pak Yongwo besarkan kini telah musnah. Sementara dalam penyerangan, Kim yang melakukan cara itu pun berhasil mengalahkan sang ular.
Notifikasinya muncul dan membuat para anggota Guild Messiah berusaha mendapatkan loot dari monster ular itu. Namun Jin menghalangi mereka. Sementara itu, Kim berhasil mendapatkan Yellow Dragon Magic Orb dan mereka semua keluar dari dungeon itu. Para Guild Messiah tak terima dengan hasil itu, namun mereka tak bisa berbuat banyak karena Kim dan Jin yang menyamar sebagai orang luar negeri menaiki kendaraan diplomat yang Oh Sai-chan sewa sebelumnya. Setelah keluar dari dungeon itu, Sai-chan pun memberi informasi tentang Guild Phoenix yang dipimpin salah satu bodyguard Park Kyung-hwa musnah. Di sana saya menjelaskan musnahnya tim itu karena adanya keterlibatan Guild School dan Park Yamato di dalamnya. Kim pun bertanya-tanya kenapa saya memberikan informasi seperti itu. Saya pun menjelaskan kalau dia tahu hubungan Kim dengan Park Yong-hwa. Keesokannya ramai berita tentang sebuah dungeon yang diselesaikan oleh player luar negeri. Di situ sentimen negatif terus bermunculan tentang Isaac Ivanov yang seorang necromancer menjadi Snake Needle Slayer. Namun, untuk menangani komentar publik, saya mempublikasikan hal positif Isaac Ivanov dan kini para warga Korea menerima Ivanov dengan baik. Tak berlangsung lama, Park Yong-hwa pun kembali dari penaklukan dungeon lantai 6. Setelah keluar, dia langsung mendengar kabar kalau party lain dari Guild Phoenix dinyatakan musnah dan indikasi kenapa hal itu bisa terjadi karena Guild Phoenix dihianati oleh para tikus-tikus. Di sisi lain, di Guild Messiah terjadi perdebatan karena keputusan Park Yamato dinilai terlalu gegabah dalam bergerak. Dan karena hal itu juga, sepertinya Sang Sword dan Archer Master akan memutuskan untuk meninggalkan Guild Messiah. Di kediaman Park, Kim menawarkan dirinya untuk menjadi penjaga Park. Kim berniat memusnahkan Guild School yang mengkhianati mereka. Park merasa itu adalah ide bagus dan menyetujuinya, yang membuat Kim mendapat pembaruan kontrak lebih tinggi di Guild Phoenix. Setelah itu, Kim berniat untuk memasuki dungeon lagi, tapi kali ini, ia malah bertemu salah satu anggota kuat Guild Messiah bernama Yang Jiho. Di tempat dungeon itu, Kim langsung menyadari kalau dia akan menghadapi salah satu artefak The Knight of the Round Table, kumpulan artefak yang dimiliki legenda King Arthur. Dan Yang Jiho memiliki artefak Gwae Necklace. Menghiraukan masalah itu, Kim pun mulai bergerak dan memasuki dungeon itu. Di dalam dungeon itu, semua orang diminta untuk bertahan dari serangan 3000 monster. Di sana, Guild Messiah bersama Yang Jiho mulai bergerak memata-matai Kim. Dan keesokannya terjadi bentrokan yang membuat Kim dan Yang Ji harus bertarung. Dan seperti biasa, saat pertarungan, Kim menggunakan taktik hematoksin yang biasa digunakannya. Namun Yang Ji punya Gwae Necklace yang membantunya untuk menjadi lebih kuat dan menghilangkan status abnormal. Tentu, Kim telah menunggu momen Yang Ji menggunakan artefak itu. Setelah artefak itu aktif, Kim mulai menyerang dan berlarian sambil meledakkan mayat yang dilewati Yang Ji. Sementara itu, para skeleton berusaha untuk memusnahkan anggota party Yang Ji yang lain. Kim terus menggunakan taktik yang sama hingga Yang Ji teringat kalau teknik yang biasa dilakukan Kim mirip dengan teknik ketua faksi Yamato bernama Suzuki. Di situ, efek artefak yang digunakan Yang Ji telah habis, dan kini Yang Ji pun tersisa seorang diri. Dengan menggunakan taktik hemotoksin secara perlahan, Yang Ji melemah dan akhirnya mati. Gwae Necklace pun kini menjadi milik Kim. Dari ingatan yang Kim lihat dari mayat Yang Ji, akhirnya, Kim dapat melihat wajah Lee Se-jun. Setelah urusannya dengan Yang Ji selesai, Kim pun dengan cepat menyelesaikan dungeon itu dan pergi dari sana. Setelah keluar dari dungeon itu, Jin telah menunggunya dan berkata kalau ada dungeon yang harus mereka selesaikan, menggunakan identitas Isaac dan Spasiba. Kabarnya, dungeon itu telah gagal diselesaikan sebanyak 12 kali. Kim pun dengan cepat menyetujui tawaran itu dan pergi dari sana. Tentu Sai-chan membuat tawaran itu dengan maksud untuk menghancurkan Guild Messiah secara perlahan. Setelah itu, Kim tahu kalau penyerangan itu akan ada hubungannya dengan Guild Messiah dan memulai persiapan dengan kulit Needle Snake yang sebelumnya didapat. 2 hari berlalu dan kini Kim dan Jin telah memasuki dungeon itu dan memulai penyerangan mereka. Di sana mereka tahu kalau mereka akan dimata-matai oleh Guild Messiah. Ketika Guild Messiah melihat Isaac dan Spasiba, mereka gemetar dan memutuskan untuk memberitahu Guild agar mereka direkrut untuk masuk ke Guild Messiah. Tanpa mereka sadar, kelompok Messiah akan diserang gerombolan monster serigala. Tentu hantaman itu akan membuat kerugian yang besar bagi Messiah. Sebelum bentrokan itu terjadi, Isaac menghancurkan formasi gerombolan itu dan membuat kawanan serigala itu berkurang drastis. Di sana juga, Kim mencoba efek Gwae Necklace yang didapatnya dan mencoba membagi efek tersebut kepada para skeletonnya. Dengan bantuan Isaac dan Spasiba, bentrokan dari gelombang monster itu pun bisa terhindarkan. Setelah itu, mereka berdua pergi dan kembali memisahkan diri agar identitas mereka tidak ketahuan. Setelah itu, mereka mencoba untuk level up dan ketika Kim mencapai level 35, skill hemotoksinnya meningkat menjadi level X. Dan karena hal itu juga,
Kim membuat rencana untuk menyerang Hornet Fox esok hari. Rencana itu tak terlalu mengenakan untuk Jin, karena dia harus menjadi tameng untuk tanduk sang Hornet Fox. Keesokan harinya, rencana mereka pun dieksekusi. Jin menahan Hornet Fox itu, bahkan tanduknya menancap hingga menembus punggungnya. Tapi pertahanan yang dilakukannya tak sia-sia karena para skeleton langsung menyerang Hornet Fox itu dengan membabi buta, dan dungeon itu pun terselesaikan. Mereka berhasil mendapat tanduk Hornet Fox, dan di sana Kim meminta Sae untuk membuat sebuah artikel yang bertujuan untuk memprovokasi Guild Messiah. Dan dalam artikel itu berkata kalau Guild Messiah menginginkannya, Isaac akan mendonasikan tanduk tersebut. Karena artikel itu, Isaac Ivanov menjadi terkenal. Bahkan di kediaman Park, ia pun sempat membahas tentang Isaac Ivanov pada Kim. Di sana, Park juga menjelaskan kalau hasil dari kerja keras yang Kim lakukan telah membuat Guild School menarik diri dari Korea. Di sana, dia juga memberi imbalan skill Blood Fog yang membuat Kim dapat menciptakan kabut beracun. Karena artikel sebelumnya telah mendapat banyak respon, Messiah pun merespon postingan itu dan menukar tanduk Hornet Fox dengan sebuah skill Summon Golem. Tentu hal itu juga sudah diprediksi oleh Sae. Dan selanjutnya, Kim dan Jin akan memasuki sebuah dungeon lantai 2 dengan misi bertahan hidup di dalam dungeon itu selama 7 hari. Tentu hal itu bertujuan agar Jin bisa menaikkan levelnya. Di sisi lain, Guild Messiah telah menyadari kalau Yang Ji telah mati dan mereka telah kehilangan artefak Kuai Necklance. Guild Messiah berspekulasi bahwa dalang di balik ini semua adalah Park Yong-hwa dan memutuskan untuk menyingkirkan orang kepercayaan Park yang baru direkrut bernama Kim Woo-jin. Dan orang yang akan menangani hal tersebut adalah Suzuki Eiichi, sang Master Sword dan pemegang Lancelot Ring, salah satu artefak Arthur King yang bisa menetralisir status abnormal. Di sisi lain, Kim dan Jin yang berada di dalam dungeon selama 7 hari kini telah keluar dari dungeon itu. Setelah keluar, Kim diminta untuk datang ke Kaesong, Korea Utara, dan memasuki sebuah dungeon sebagai pembawa barang. Setelah masuk, Kim langsung membunuh salah satu anggota dari faksi Yamato yang dipimpin oleh Suzuki. Karena kejadian itu, Suzuki mengurungkan niatnya dan berusaha mengejar sang pelaku pembunuhan. Tiba-tiba muncul sebuah golem yang mengalihkan perhatian mereka. Lalu, para skeleton muncul dan bertarung dengan kelompok Suzuki. Berbeda dari anggota kelompok yang lain, Suzuki mampu menemukan dalang di balik para skeleton itu, yang merupakan Isaac Ivanov. Pertarungan itu terus berlanjut sampai Isaac membuat sebuah ledakan. Tiba-tiba semua orang keracunan dan racun itu cukup kuat karena anak buah Suzuki dapat mati dalam sekejap. Di situ, Suzuki baru menyadari kalau racunnya berasal dari kabut hitam yang bersumber dari ledakan sebelumnya. Namun Suzuki terlambat menyadari karena semua anggota kelompoknya telah terinfeksi racun. Hanya Suzuki yang tak terinfeksi karena dia menggunakan Lancelot Ring. Pertarungan itu terus berlanjut dan membuat Isaac terpojok. Di akhir, saat Suzuki ingin membunuhnya, Isaac menggunakan Blood Sucking dan berhasil menyerang Suzuki, menghentikan pergerakannya serta melepas Lancelot Ring dari tangannya. Karena artefak itu telah lepas, Suzuki terinfeksi hemotoksin dan akhirnya mati. Setelah keluar dari dungeon itu, Sae-chan menghubunginya dan merasa tertarik atas apa yang Kim lakukan. Karena tujuan mereka sama-sama ingin menghancurkan Guild Messiah. Sae-chan menawarkan sebuah bisnis kepadanya dan season 1 pun selesai. Di season 2, dibuka dengan Isaac Ivanov dan Spasiba yang melakukan penyerangan dungeon dengan combo yang biasa mereka lakukan. Namun combo itu sekarang lebih kuat karena kini Spasiba atau Jin telah menggunakan Lancelot Ring yang dipinjamkan oleh Kim. Di sisi lain, terdapat kabar kalau pemerintah Jepang telah mengizinkan Guild Messiah melakukan raid di dungeon yang menjadi harta nasional Jepang. Di sana Sae-chan berspekulasi kalau kemunculan Isaac Ivanov membuat Guild Messiah menjadi lebih agresif dalam bertindak. Selain itu, di dalam Phoenix Guild, Kim tahu kalau John George yang berusaha mereka rekrut malah masuk ke dalam Guild Messiah. Dan hal tersebut membuat Park tampak kecewa. Karena pembicaraan itu, Kim dengan liciknya menawarkan Park untuk merekrut Isaac Ivanov sebagai gantinya, yang tidak Park sadar kalau sebenarnya sang Isaac Ivanov adalah identitas palsu yang Kim mainkan. Di sisi lain, di Guild Messiah, Lee Se-jun diberi kabar kalau Suzuki dan timnya telah hancur. Di situ, Lee Se-jun penasaran siapa orang yang berani memprovokasi guildnya sampai seperti itu. Sang sekretaris mengungkapkan kalau kecurigaan mereka mengarah pada Park Yong-hwa, dan untuk mengatasi hal tersebut, Guild Messiah telah merekrut Johan George. Di sisi lain, Park telah bernegosiasi untuk bekerja sama dengan Guild Frontier dan menyuruh Kim untuk bekerja di sana untuk sementara waktu. Alhasil, Kim pun pergi ke perkumpulan Guild Frontier. Namun bukannya mendapat misi khusus, tim yang terdapat Kim di dalamnya diminta untuk tidak melakukan apa-apa. Karena keputusan yang diberikan Guild Frontier, Kim jadi curiga dan menanyakan informasi pada Sae-chan. Di situ, saya menyarankan untuk tidak masuk dungeon itu.
karena akan menjadi pilihan buruk untuk Kim. Namun Kim tetap masuk karena berencana untuk mengorek sebanyak mungkin informasi dari Guild Messiah. Setelah memasuki dungeon hingga dungeon itu terselesaikan, Kim dan kelompoknya tak melakukan apapun dan siapa sangka di dalam dungeon itu Kim dapat bertemu Sam Oliver, pemilik Percival Spear dari item King Arthur. Keesokannya, Sae-chan mendapat informasi kalau Park akan menantang dungeon lantai 6 lagi, dan Sae beranggapan kepergian Park akan membuat Guild Frontier menunjukkan sifat aslinya. Setelah itu, Sae-chan mengutus sekretaris Lee untuk memberikan informasi tentang anggota yang punya artefak kuat di dalamnya. Di dalam laporan itu, Kim menemukan Sam Oliver dan berniat menyingkirkannya, serta membuat rencana menggunakan topeng wajah Sam setelahnya. Tiba waktunya Kim dan para Guild Frontier masuk ke dungeon lagi. Namun kali ini, ketika masuk dungeon itu, Sam berniat untuk menyingkirkan Kim. Namun, Sam tak berhasil karena Kim sudah mengetahui itu dan langsung melarikan diri. Karena hal itu, Sam dan timnya pun menyusuri dungeon itu untuk menemukan Kim. Namun, saat menyusuri hutan, para skeleton tiba-tiba muncul dan membuat Sam harus mengeluarkan Percival Spear-nya. Dengan mengandalkan kecepatan dari skeleton model hewan, Kim pun berhasil menangkap Sam dan mengambil tombak itu dari tangan Sam. Setelah itu, Kim membuat alibi di dalam Guild Frontier, seakan-akan Sam berkhianat pada Guild dan melakukan penyerangan. Lalu, Sam akan dibuat seakan-akan mati di dalam dungeon agar tak ada informasi yang bocor. Setelah itu, Kim berniat menyelesaikan salah satu dungeon A+ di Taiwan bersama Jin. Kabarnya dungeon itu telah gagal diselesaikan sebanyak 23 kali. Bahkan Guild Messiah pun beberapa kali gagal dalam penaklukan itu. Dalam rencana Kim ini, Sae-chan memiliki ide supaya Guild Messiah mendukung mereka dengan cara menggiring opini publik. Postingan yang Sae-chan buat membuat Kim mendapat dukungan dari Guild Messiah. Setelah menyelesaikan dungeon itu, Kim akan mendapat sebuah item unik dari guild itu. Dengan itu, Kim dan Jin pun pergi ke Taiwan dengan menggunakan identitas Isaac dan Spasiba. Karena dungeon kali ini telah gagal diselesaikan sebanyak 23 kali, maka di dalam dungeon tersebut akan banyak item yang terkubur, dan membuat banyak orang yang akan memanfaatkan itu untuk masuk dan cuma mengambil itemnya. Karena hal itu, Isaac membuat konferensi pers agar dalam penyerangan kali ini tak ada yang mengganggunya. Setelah memasuki dungeon itu, Kim mencari berbagai informasi yang ditemukannya dari para mayat yang ada di sana. Dan dari penglihatannya, harta karun Guild Kunlun, Van Gogh Bracelet, secara tak sengaja jatuh ke tangan bos di dalam dungeon itu. Para anggota Guild Kunlun yang berhasil masuk ke dungeon itu mengambil item-item dari para player yang telah gugur layaknya tikus. Namun mereka tak sadar kalau sang bos dungeon ada di tempat itu. Karena terlambat menyadari itu, para anggota yang berada di tempat itu gugur seketika. Perlawanan yang mereka buat sia-sia, karena sang ogre memiliki pasif khusus yang membuat siapa saja yang mendekatinya terkena status fear dan tak bisa bergerak. Berbeda dengan Kim dan Jin, dengan memakai taktik yang sama, Jin maju dan menyerang terlebih dahulu. Dengan item Lancelot Ring, Jin bisa bertahan dari status fear. Pergerakan secara manual yang dilakukan Skeleton Kim membuat Jin dapat dengan mudah mendekati sang ogre itu, dan menyerangnya menggunakan Percival Spear yang punya penetrasi tinggi, yang membuat pertahanan ogre itu tembus serta dengan mudah diinfeksi hemotoxin. Bos dungeon itu pun berhasil disingkirkan. Dari raid itu, Kim mendapat skill Berserk yang dapat membuat statnya naik 20%. Lalu, Kim juga mengambil item Van Gogh Bracelet dari bos itu, lalu mereka keluar dari dungeon itu. Di luar dungeon, para anggota guild yang lain tak akan diam, karena kini artefak guild mereka berada di tangan Isaac Ivanov. Bagi Isaac, item itu sangat berguna karena dengan item itu, Isaac dapat mengaktifkan berbagai efek dari item kategori cincin tanpa harus melepas cincinnya. Lalu, Sae-chan juga memberi kabar kalau Park telah keluar dari dungeon lantai 6. Dan perspektif masyarakat pada Guild Phoenix telah berubah. Keesokannya Kim pun datang ke kantor Park untuk melaporkan pengkhianatan yang dilakukan Guild Frontier. Dari penyelidikan Park, dapat ditarik kesimpulan kalau guild itu sedang mencari informasi yang ada di dalam Guild Phoenix. Di situ, Park menanyai hal tersebut dengan cara meminta Kim untuk mengirim skill Skeleton Knight pada Isaac. Karena skill patch itu, Sae-chan menggiring opini publik dan berjanji membantu Guild Phoenix. Karena pekerjaan Kim telah selesai, Park merasa Kim akan menjadi penjilat untuk mendapat keuntungan. Park pun mengirimkan Kim dungeon rank C dan berharap dia puas dengan itu. Setelah memasuki dungeon, Kim malah diremehkan oleh para anggota Guild Phoenix yang lain. Di samping itu terdapat berita kalau ada monster lepas yang menyebabkan kehancuran. Sae dan Jin mengobrol soal itu dan tak sengaja menyinggung kejadian lepasnya monster yang menyebabkan ayah sekretaris Lee meninggal.
Di dalam dungeon, Kim melakukan pemburuan secara terpisah. Di situ, para anggota lain melihat cara unik Kim untuk berburu monster secara efisien menggunakan racun di dalam tubuhnya. Tentu karena hal tersebut, Guild Phoenix pun memintanya untuk bekerja sama. Dalam kerjasama itu, Kim membuat anak panah dengan racunnya. Lalu dengan menggunakan itu, dungeon bisa diselesaikan tanpa memakan korban. Di sisi lain, Guild Frontier secara khusus meminta maaf atas kejadian sebelumnya yang membuat Guild Phoenix merugi. Sai-chan tahu kalau Naomi Spell, pemimpin Frontier Guild, sedang bernegosiasi dengan Park. Namun saya juga berfirasat kalau Frontier berani melakukan negosiasi itu karena punya kekuatan besar di belakang mereka. Di situ Kim langsung tahu kalau kekuatan itu adalah Grade One Guild, salah satu guild Amerika yang cukup besar. Dan tampaknya guild tersebut akan menyetujui penyerangan dungeon Amerika yang akan dilakukan oleh Isaac Ivanov. Di Guild Grade One, Kerry Rowana, pemimpin guild tersebut, akan melepas izin salah satu dungeon sulit untuk bebas diserang oleh negara lain. Mereka berencana untuk memancing guild kuat untuk berpartisipasi dengan menghadiahi mereka yang berkontribusi besar sebuah item bernama King Arthur Ring. Di samping itu, Sai-chan menitipkan sebuah skill patch bernama Power of Parao yang membantunya untuk menambah skeleton yang dia miliki. Di situ juga Jin khawatir kalau di dalam penyerangan kali ini, Kim tak bisa berbuat banyak karena bos yang akan mereka lawan adalah undead. Dan Kim tak bisa membuat skeleton dari undead. Tapi, Kim telah merencanakan sesuatu. Mereka pun tiba di San Francisco sebagai Isaac Ivanov dan Spasiba yang akan melakukan penyerangan. Di samping itu, Rowana berspekulasi kalau timnya akan menang dan hadiah yang diungkapkannya akan jadi pancingan semata. Karena di dalam dungeon tersebut, Alice, pemimpin penyerangan itu, mengenakan item tersebut. Penyerangan pun dimulai, dan semua orang telah masuk ke dungeon itu. Kim dengan skill Power of Paraohnya mengorbankan beberapa mayat hewan kecil untuk dijadikan mata-mata di kelompok lain, terutama di kelompok Grade One. Alice ternyata memiliki Merlin Staff, dan ia mengaktifkan set The Legend of King Arthur dengan menggunakan item hadiah. Di situ Kim tahu apa yang akan dilakukannya dan memulai penyerangan itu. Di awal penyerangan itu, Grade One unggul, tapi dengan taktik yang biasa Isaac dan Spasiba lakukan, mereka berencana mengejar ketertinggalan itu agar mendapat hak penyerangan bos terlebih dahulu. Sampai malam tiba, Guild Mokos, yaitu Guild Samaran Kim, berhasil menyusul Grade One dalam hal poin. Di sana, Alice juga mengakui kehebatan mereka berdua. Keesokannya penyerangan dimulai lagi. Sehebat apapun serangan yang dibuat Alice, tetap saja hal tersebut tak mampu menyusul keunggulan Guild Mokos. Karena Isaac dan Spasiba melakukan penyerangan secara brutal dengan para skeleton. Akhirnya, Mokos menang dan para tim guild lain sepakat untuk melakukan penyerangan pertama. Dan mereka semua pindah ke lantai 2. Di samping itu, Guild Frontier mendekati Alice untuk melakukan kerjasama menyingkirkan Guild Mokos. Tapi Alice menolak hal itu. Tak berlangsung lama, setelah naik ke lantai 2, bos lantai itu dikalahkan dengan cepat oleh Guild Mokos dan mereka segera pindah ke lantai 3. Di lantai itu terdapat debuff Black Mist yang membuat vitality semua orang berkurang secara perlahan. Berbeda dengan Isaac dan Spasiba yang punya resistensi terhadap racun, anggota tim lain harus menggunakan potion untuk lepas dari debuff tersebut untuk sementara waktu. Hal tersebut adalah keuntungan bagi Guild Mokos. Sementara itu nampaknya di lantai 3, Merlin sepakat untuk menyingkirkan Isaac, dan Frontier Guild turun tangan untuk melakukan hal tersebut. Pemimpin Guild Frontier terkejut penyerangan brutal yang Isaac lakukan sangat menyeramkan. Di sisi lain, karena potion telah habis, lambat laun, para anggota dari tim lain mulai lemas karena vitality mereka yang terkuras. Di situ Isaac muncul. Alice mengira Mokos telah gagal, namun ternyata Isaac masih melakukan penyerangan. Dan dia ada di tempat itu karena ada Guild Frontier yang terluka dan mencoba menyelamatkannya. Mendengar hal itu, Alice tak setuju kalau ia harus menunggu giliran. Karena semakin lama, anggota penyerangan di sana akan makin kehabisan vitality. Alice berpendapat agar penyerangannya diserahkan ke Guild Grade One untuk diselesaikan, demi keselamatan semua orang. Namun, pernyataan Alice dibantah oleh Isaac dan berkata kalau dia tak terpengaruh racun. Isaac juga mengungkapkan kekesalannya karena Grade One membuat peraturan yang membuat kerjasama antara guild menjadi kacau. Karena tekanan debuff yang dapat membuat orang kehilangan nyawa, para anggota dari guild lain setuju dengan Isaac dan menyuruh Alice bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di sana. Karena tekanan dari orang banyak, Isaac pun kembali ke pertarungan dengan membawa item Merlin Staff dan King Arthur Ring milik Alice. Karena set item King Arthur telah berada di tangan Isaac, penyerangan pun dimulai lagi. Di sisi lain, Alice tak terima dengan keadaan itu. Karena Isaac telah mengambil item mereka, jadi mereka pun berencana untuk memata-matai Guild Mokos agar mereka bisa membuat laporan pada Rowana ketika keluar. Dan di sana secara langsung,
Alice melihat keberhasilan Isaac dalam mengalahkan dulahan sang bos monster di lantai itu. Setelah dulahannya kalah, Isaac mendapat Hercules Ring, dan Isaac memanggilkan dulahannya sebagai skeletonnya. Mereka berhasil menyelesaikan dungeon itu dan keluar dari sana. Setelah keluar, berita pun bertebaran kemana-mana dan Guild Grade One paling dirugikan dalam keadaan ini, karena kehilangan Merlin Staff dan Arthur Kingring bersamaan. Karena beberapa artikel yang dibuat Sae-chan tentang bantuan Park Yong-hwa, kini opini publik beranggapan Park sebagai pahlawan Guild Phoenix. Karena hal tersebut, Park sangat senang karena investasinya pada Isaac tidak sia-sia. Di Guild Messiah terjadi rapat penting karena nama dari guild tersebut kian meredup, karena Isaac Ivanov terus melakukan penyerangan dungeon. Guild Messiah berencana untuk melakukan penaklukan dungeon 6 lantai, tapi sang Archer dan Swordmaster ingin menunda hal tersebut karena berniat membalaskan dendam para muridnya yang telah gugur. Dalam hal itu, John George tampak merendahkan Lee Sejun karena Guild Messiah tampak tak sekuat dulu. Di Guild Phoenix, Park meminta Kim untuk pergi bekerja sama dengan Isaac Ivanov. Di depan dungeon, mereka membuat perjanjian dengan Park. Kim dan Isaac pun masuk ke dalam dungeon itu. Karena Isaac dan Kim adalah orang yang sama, sebelumnya Kim pun mengatur rencana agar Jin berpura-pura menjadi Isaac dalam pertempuran itu. Dan setelah mereka berdua masuk dungeon, mereka melakukan penyerangan seperti biasa dan membuat alibi kalau Kim gagal dalam tes yang dilakukan Isaac. Setelah keluar dari dungeon itu, Kim diberitahu kalau Guild Messiah mengundur penyerangan mereka ke dungeon 6 lantai. Dari informasi yang diberikan Sae, Kim tahu kalau kini Guild Messiah sedang memiliki konflik. Di sisi lain, Kim juga dipanggil Park karena dia telah gagal dalam tes yang dilakukan Isaac. Namun Kim menambahkan kalau Isaac mencoba membentuk party dari guild lain dan membuat Park yakin kalau Kim akan berguna jika diberikan kesempatan kedua. Di sisi lain, sang Dragon Slayer, Francois Zero, telah berhasil menyelesaikan sebuah dungeon dan setelah itu dia mendapat berita tentang sebuah dungeon berisi bos Hatchling. Dan publik penasaran siapa yang akan Zero rekomendasikan untuk penyerangan itu. Zero pun menjawab keinginan publik dan merekomendasikan Isaac untuk menyelesaikan dungeon itu. Karena berita itu, Isaac pun menerima tantangan itu dan memberitahu Phoenix Guild untuk meminjamkan Kim Woo Jin pada penyerangan ini. Park merasa kalau keputusannya sudah tepat dan kini dia berusaha menyuap Isaac dengan skill patch Fire Golem dan Skeleton Wizard. Karena permintaan Isaac untuk meminjam Kim Woo-jin, Park memanggil wartawan untuk meliputnya. Dari berita-berita yang dilihat oleh Sae-chan, ia melihat kalau Park adalah orang yang tak mau kalah meski dia sedang dalam posisi sedang dimanfaatkan. Di samping itu, Sae-chan telah mempersiapkan item yang dapat membuat doppelganger untuk melindungi identitas Kim pada saat keluar dari dungeon nanti. Lalu, tiba saatnya Kim bergerak untuk menghabisi semua monster yang ada di lantai 1 dan 2, agar dapat keluar lebih cepat dari dungeon itu. Setelah di lantai 3, Jin sangat ketakutan karena melihat kekuatan Kim yang kini sangat kuat. Belum lagi, para skeleton yang beragam membuat Kim terlihat seperti guild berjalan. Di lantai 3, Kim menjelaskan kepada Jin agar dalam penyerangan berfokus merobek sayapnya. Ketika Hatchling datang, Kim meledakkan tebing yang membuat Hatchling itu jatuh dan Kim menyambutnya dengan serangan gabungan bersama para skeleton. Serangan itu membuat Hatchling itu merasa terancam dan membuka sayapnya. Dan dengan cepat, Jin melompat dengan Percival Spear, hingga mampu merobek sayap Hatchling itu. Karena sayapnya telah robek, Jin pun jatuh bersama Hatchling itu. Dengan pengapungan, para skeleton berusaha agar sang Hatchling terinfeksi hemotoxin. Sedangkan, Golem disummon Kim untuk menghalangi bos dungeon itu menyemburkan apinya. Tak lama, Jin pun sadar dari cederanya, dan mereka pun melakukan penyerangannya bersama-sama. Di sisi lain, sang Archer dan Swordmaster merencanakan penyerangan untuk menyingkirkan party Isaac saat keluar dari dungeon. Singkat cerita, mereka berdua berhasil membunuh Hatchling itu dan mendapat gelar Dragon Slayer. Walau begitu, Kim sadar kalau setelah ini nyawanya akan diincar di luar dungeon. Kim tahu persis karena di kehidupan sebelumnya, politik itu sangat sering dilakukan untuk menghentikan banyak orang. Saat mereka keluar dari dungeon itu, banyak orang dan wartawan mengelilingi mereka di sana. Kim dan Jin berusaha agar doppelganger Kim tak dicurigai. Ternyata, tebakan Kim benar. Dalam kerumunan wartawan itu, ada yang menyerang, dan serangan itu membuat Kim harus meregang nyawa, dan belum sempat diringkus, sang pelaku langsung dibunuh di tempat oleh Swordmaster. Berita itu pun sampai di publik, dan membuat nama Jepang menjadi jelek dikarenakan aksi teroris yang terjadi. Dalam kejadian itu, Park Yong-hwa sangat marah karena anak yang diinvestasikannya malah dibunuh oleh teroris di sana. Di sisi lain, karena dungeon sebelumnya telah selesai, Isaac, Spasiba, dan Swordmaster pun makan dalam sebuah perjamuan. Sang Swordmaster meminta maaf atas kejadian sebelumnya, namun Spasiba tak menerima hal itu dan pergi meninggalkan jamuan itu. Mereka sempat bertengkar dan membuat Swordmaster ingin memiliki Isaac di pihaknya.
Namun, karena hal yang terjadi dan Kim yang merupakan bawahan Park telah mati, akan membuat Park tidak tinggal diam. Hal itu membuat faksi Yamato tak akan bisa memiliki Isaac dan Swordmaster berencana untuk membunuhnya agar tak bisa dimiliki siapapun. Dalam rencana Swordmaster, ia akan memberikan item Nemealiter pada Mokos Guild, serta tambahan Aegis Shield sebagai tambahan ketika mereka berhasil. Namun, Kim kebingungan. Bagaimana bisa item yang tak dimiliki faksi Yamato malah ditawarkan padanya? Karena seharusnya item itu masih berada di dungeon Gunung Fuji. Tiba hari di mana Isaac dan Spasiba akan melakukan penyerangan pada dungeon A+, dengan 4 lantai. Namun saat Isaac dan Spasiba masuk, tiba-tiba ledakan terjadi dan membuat dungeonnya tertutup. Jin pun terkejut karena Kim bisa memprediksi hal tersebut. Namun walau cuma berdua, hal itu bukan kendala bagi Kim. Mereka pun memulai perburuan. Di lantai 1 sampai lantai 3, Jin melakukan perburuan seorang diri, sementara Kim mencari keberadaan Aegis Shield di dungeon itu dengan melihat ingatan orang mati. Setelah sampai di lantai 4, akhirnya Kim berhasil menemukan Aegis Shield yang dicarinya. Sekembalinya Kim, Jin marah karena dalam beberapa hari Jin terus bertarung sendirian dan menganggap Kim hanya bermain-main. Tapi yang tidak Jin sadari, fungsi dari Aegis Shield adalah untuk menahan Hellfire yang disemburkan oleh bos dungeon itu. Item itu akan membantu karena memiliki atribut pertahanan absolut yang membuat mereka terhindar dari Hellfire. Karena kalau mereka terkena api itu tak akan padam meski korbannya telah mati. Namun dengan serangan mematikan seperti itu, mereka berdua harus menghadapi 2 Hellhound sekaligus. Tapi pengalaman Kim yang telah banyak mengalahkan Hellhound sebelumnya membuatnya tak mengalami kesulitan. Melihat pertarungan Kim, Jin memberanikan diri untuk melawan Hellhound terakhir seorang diri, agar dia bisa menjadi lebih kuat dan mampu melindungi orang-orang yang menurutnya berharga. Sementara itu di Amazon, tempat para teroris bebas tanpa hukum, terdapat sebuah guild bernama Thunderbird yang melakukan bisnis dengan skill page Summon Lich. Sementara itu, Jin tersadar di tengah pertarungan dengan salah satu Hellhound itu. Walaupun sempat pingsan, namun Jin mampu untuk menang melawan monster itu. Setelah itu, Kim kembali ke Gold Phoenix setelah berita kematiannya. Park sangat marah karena merasa ditipu oleh Kim. Namun di situ, Kim sempat berdalih karena itu semua untuk keselamatannya. Park pun memaafkan Kim kali ini dan memberikannya misi untuk membuat Isaac tampil tanpa saingan dengan cara menyingkirkan John George. Di situ Kim pun menyuruh Park untuk menyiapkan uang untuk skill patch yang akan dikirim Kim. Di sisi lain, di fraksi Yamato, sang Swordmaster tahu kalau Isaac berhasil selamat dan meminta kompensasi berupa sebuah item bernama Solomon Ring. Hal itu membuat Swordmaster marah dan berencana untuk menyingkirkan Isaac dengan tangannya sendiri. Kim telah sampai di Amazon. Di sana, dia membuat kesepakatan dengan Guild Bluebird. Di kesepakatan itu, Kim menawarkan akan meminta Isaac untuk membersihkan sebuah dungeon lantai 5 di Amazon. Dan karena kesepakatan itu, akhirnya tim pun dibentuk untuk menyerang dungeon itu. Di sisi lain, saat Lee Se-jun sedang membersihkan dungeon 7 lantai, terjadi perdebatan di Guild Messiah. Mereka semua membahas perihal Isaac dan cara menyingkirkannya. Di situ, mereka sepakat akan membuat sebuah rencana ketika melakukan pembersihan dungeon di Mesir. Dan dalam penyerangan itu, John akan bekerja sama dengan Swordmaster untuk menyingkirkan Isaac. Lalu di markas Mokos Guild, Sae-chan menyambut sang Dragon Slayer. Di sana Sero mengeluarkan sebuah item yang bernama Balmung Sword, satu-satunya senjata yang dapat membunuh sang hero. Sementara di dalam dungeon, Isaac dan Jin serta tim dari Guild Messiah bekerja sama untuk menaklukkan bos dungeon di lantai terakhir. Saat mereka semua hendak keluar, tiba-tiba para anggota Guild Thunderbird menodongkan senjata mereka kepada Isaac dan yang lain. Dengan taruhan nyawa, akhirnya di sana Isaac membuat kesepakatan dengan sang ketua Guild Thunderbird. Selain itu, selesainya sebuah dungeon di Amazon terkuak ke publik, dan hal itu membuat beberapa orang ingin melihat John George dan Isaac digabung. Tentu hal tersebut disambut baik oleh Park Si-hye dan memanggil Swordmaster serta memberikannya Hades Helmet dan Hermes Boot untuk menyingkirkan variabel yang membuat rencana mereka berantakan. Setelah itu, Kim kembali ke kantor Park untuk melaporkan situasi. Seperti yang Park tahu kalau Isaac akan ikut ke dalam penyerangan dungeon di Mesir. Dalam kesepakatan itu, Park memberikan Kim Osiris Ring yang digunakan untuk membujuk Isaac untuk membunuh John George. Kerjasama antara Isaac dan John pun terjadi di Kairo, Mesir. Di dalam dungeon itu, John memperlihatkan itemnya, berupa sebuah cincin bernama Hades Ring, cincin yang dapat mengambil alih skeleton milik orang lain. Karena hal tersebut, Kim merasa kalau John adalah orang yang berbahaya. John berbicara dengan Swordmaster yang sedang memakai Hades Helmet, yang membuatnya dapat menghilangkan hawa keberadaan secara total.
namun ia tak bisa bersuara ataupun makan saat menggunakan helm itu. 2 hari kemudian, di lantai 5, Kim berniat menghentikan penyerangan karena merasa ada assassin yang mengincarnya. Mengetahui rencananya terbongkar, John pun langsung menyerang Kim. Di situ, Kim berniat kabur, namun John berniat untuk mengambil alih skeleton spesial yang dimiliki Kim. Namun Kim menyadari itu dan mulai menarik mereka satu persatu. Lalu mereka berdua pergi dari sana. Setelah itu Kim pun berencana untuk mencari skeleton terbang dengan memanfaatkan Osiris Ring yang baru didapatnya. Dengan menggunakan itu, Kim memancing bos lantai itu ke arah kelompok John. Hal tersebut tentu membuat John merugi karena banyak skeleton dan temannya yang mati sia-sia. Karena hal tersebut, John pun berencana untuk mempercepat rencana eksekusi dengan mengandalkan Swordmaster. Di tempat itu, John berhasil membuat Swordmaster melepas Hades Helmet dan merebutnya dari tangan Swordmaster. Tak disangka, John malah berkhianat dan memberikan Hades Helmet pada Kim sebagai tanda kalau ia telah menyerah. Kim tak terlalu merespon hal itu dan akan merasa yakin kalau John menyerahkan Hades Ring-nya. Tentu John pun menyerahkannya karena merasa dia tak akan menang melawan Kim dan Jin. Di sisi lain, karena pengkhianatan John, Swordmaster berada di ujung kematian dan berusaha selamat dari gerombolan monster. Namun saat di malam hari, Swordmaster dengan nekat mendekati kelompok Isaac dan Spasiba, serta berhasil memenggal kepala Spasiba di tempat itu. Karena suara berisik, Isaac dan John pun menghampiri Spasiba dan di situ mereka bertemu dengan Swordmaster. Dan mau tak mau, mereka harus bertarung dengan pria berpedang itu. Tentu seperti yang mereka duga, Swordmaster bukanlah tandingan mereka. Dengan percaya diri, Swordmaster mengatakan kalau mereka semua akan mati di situ. Tiba-tiba, secara tak terduga, kedua tangan Swordmaster tertebas dan membuatnya sangat terkejut. Ternyata orang yang menebasnya adalah Spasiba. Swordmaster tak mengetahui berkah yang didapat Jin yang dapat bangkit meski mendapat serangan mematikan sekalipun. Walau tangannya tertebas, Swordmaster dengan cepat mengambil pedangnya dan melakukan serangan beruntun. Isaac secara cepat mengeluarkan Aegis Shield yang punya ketahanan absolut dan berhasil menghindari serangan itu. Namun efek shield tersebut tak sampai pada John dan membuatnya menerima serangan itu dan mati di tempat. Swordmaster tak dapat berbuat apa-apa lagi dan pasrah akan keadaannya. Di situasi itu, Kim mengingat perjuangan bersama Swordmaster di kehidupan sebelumnya. Kim sempat bertanya tentang ambisi menyelamatkan dunia, namun Swordmaster hanya berniat memanfaatkan dan mendominasi dunia saat ini. Dan jawaban itu membuat Kim tanpa ragu membunuh Swordmaster di tempat itu. Setelah itu, Isaac pun mengaktifkan skill vampirnya untuk mempercepat penyerangan sebelum malam berakhir. Di sisi lain, Sekretaris Lee Jisoo mengingat kenangan manis dari sang ayah sebelum ia meninggal. Jisoo mengingat pesan ayahnya yang menyuruhnya berteman dengan Park Ji-hye, sekretaris Guild Messiah saat ini. Namun setelah beberapa tahun menyelidiki kematian ayahnya, Jisoo tahu kalau sang ayah telah dibunuh oleh temannya sendiri. Di samping itu, di Guild Messiah terjadi rapat darurat karena Park Ji-hye membuat keputusan sendiri, mengirim John dan Swordmaster untuk membunuh Isaac Ivanov. Park Ji-hye sangat percaya diri dengan keputusan mengirimkan Swordmaster dengan Hades Helmet dan Hercules Shoes, serta John dengan Hades Ring-nya dapat membuat tingkat kembalinya Isaac Ivanov hidup-hidup menjadi 0%. Di sisi lain, di Gold Phoenix mereka kedatangan tamu yang merupakan ketua dari Lightning Bird. Dan di dalam dungeon setelah berhasil mengalahkan bos dungeon itu, John kembali hidup berkat skill Return of the Dead, yaitu skill sekali pakai yang John miliki. Dan ia pun keluar dari dungeon itu.